Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya. Perkara ini jangan gahar di awal, memble di akhir. Justru Harvey Mois harus diberikan penghargaan oleh pemerintah. Harvey Mois dan Helena Lim resmi divonis dengan masing-masing hukuman 6,5 tahun dan 5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Keduanya dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Namun, hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap Harvey dan Helena Lim dianggap mencederai rasa keadilan lantaran terlalu ringan. Berbagai kritik pun bertebaran di media sosial. Sampai-sampai Presiden Prabowo Subianto turut buka suara dengan menyindir vonis yang dijatuhkan hakim terhadap suami Sandra Dewi itu terlalu ringan. Presiden ke-8 RI itu pun mengisyaratkan Kejaksaan Agung untuk mengajukan memori banding. Lantas, apa kata sejumlah praktisi hukum atas vonis Harvey Mois yang dianggap terlalu ringan? Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama selama 6 bulan. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. 50 tahun begitu kira-kira itu. Bahwa ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya itulah hukum. Ya. Nah, tentu ke depan sesuai dengan asta cita pemerintahan yang ada, kita harus berkolaborasi sesungguhnya dalam rangka komitmen untuk pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dari sisi pencegahan maupun penindakannya. Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga harus disampaikan kepada kompartemen yang lain, ya, supaya kalaupun kita berada dalam kamar-kamar, nah tapi kalau kamar-kamar itu berkolaborasi dan bersinergi, saya kira apa yang menjadi komitmen bersama bisa tercapai. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya. Dari awal saya konsen untuk menyoroti perkara tata niaga timah ini yang merugikan keuangan negara itu sampai 300 triliun. Wow, fantastis sekali. Itu kalau dibagi kepada warga negara Indonesia, totalnya berapa kita? 270 juta. Mungkin hampir 20 juta, 25 juta per orang, per kepala. Nyaman itu. Dari awal saya udah wanti-wanti. Perkara ini jangan gahar di awal, memble di akhir. Benar kenyataan, memble kan. Tuntutan jaksa 12 tahun, tinggi-tinggi, sudah capek-capek menggunakan keuangan negara, anggaran negara. Tiba-tiba disunat, hukuman cuma 6 tahun, 6 bulan. Mana rasa keadilan? Gak ada rasa keadilan. Saya sampaikan, sudah mati rasa keadilan dalam persidangan itu. Gak sensitif lah hakimnya menurut saya itu. Dengan alasan, oh dia tidak berbelit-belit, tulang punggung keluarga. Itu alasan yang dibuat-buat, pertimbangan yang dibuat-buat. Pertanyaan saya, kayak Harvey Mois, ada nggak dia dilekatkan justice kolaborator? Ada nggak? Mengungkap, membantu untuk membuka itu, ada nggak? Kalau itu patut kita apresiasi jika itu terjadi. Jadi hakim-hakim kita yang menangani itu pun saya kira harus punya inilah. Sensitif lah, penderitaan rakyat Indonesia itu harus dipikirkan. Hukum itu tidak hanya letter lead. Rasa keadilan. Adil gak hukuman seperti itu? Menurut saya nggak adil. Menurut saya nggak adil. Jadi menurut saya itu hakim juga nggak adil itu hakimnya yang memutuskan hukumannya seperti itu. Memang dia punya kewenangan, tetapi kan semua mata udah melihat itu.
Masa iya Jaksa Agung, hemat saya harus banding semua. Harus dilihat kembali tingkat banding, bahkan nanti sampai tingkat kasasi itu. Nggak fair itu, hukuman seperti itu dengan kerugian keuangan negara itu. Saya lihat sendiri kok, hampir semua terdakwa itu disunat semua hukumannya kok. Perkara ini sudah bukan lagi perdebatan secara substansi. Ya, artinya apa yang didakwakan oleh jaksa semuanya sudah terbukti. Ketika sudah terbukti, hakim menjatuhkan putusan. Nah, terkait dengan putusannya, sekalipun mungkin dirasa bagi sebagian besar masyarakat kurang fair, kurang adil, tapi itu adalah hak subjektif dari hakim. Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan, variabel-variabel untuk menimbang apakah tuntutan jaksa, kalau nggak salah 12 tahun ya, itu layak dijatuhkan hukuman maksimal atau tidak. Gitu loh. Tapi ternyata hakim punya pertimbangan sendiri dan menjatuhkan putusan kurang lebih 6 tahun penjara kalau nggak salah. Yang jadi isu sekarang ini kan sampai mungkin Pak Presiden juga mengomentari bahwa harusnya koruptor itu dihukum seberat-beratnya. Nah, cuma dari perspektif saya sebagai praktisi hukum tentunya adalah hal itu harus dilihat juga dari apa peran yang dilakukan oleh Harvey Muiz sendiri. Ini dalam tindak pidana korupsi yang saat ini bergulir, itu kalau nggak salah ada 8 ya, ada 6 terdakwa lain ya. Itu ada Harvey Muiz, ada Suparta, ada Reza Adriansyah, Tamron, Suwito, dan Robert Indarto. Yang mana yang tersangka atau terdakwa yang lain ini, vonisnya 8 tahun kurang lebih. Ya, jadi kenapa kok bisa hukumannya berbeda-beda? Artinya dalam persidangan dan dari fakta-fakta persidangan yang ada, peran daripada masing-masing terdakwa ini itulah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan bobot hukumannya seperti apa, bobot sanksinya gitu loh. Hakim juga memutuskan itu berdasarkan fakta persidangan, adanya kesesuaian antara keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, dan lain-lainnya. Nah, tentunya harus kita hormati itu. Jadi di sini kita melihat dalam putusan itu bukan serta-merta Harvey Muiz melakukan korupsi sebesar 300 triliun, itu salah. Dan dia menyampaikan dia hanya mendapatkan insentif 50 sampai 100 juta per bulannya dari PT RBT. Lantas kenapa dia hanya sebagai perwakilan PT RBT bertemu dengan PT Timah, kita menuduh orang lain menuduh dia mengakibatkan kerugian 300 triliun, nggak bisa seperti itu. Gitu loh. Sedangkan terdakwa dalam kasusnya sudah 22 terdakwa. Nah, BPK juga harus mengaudit perusahaan-perusahaan yang pernah bekerja sama dengan PT Timah ini sejak 2015 sampai 2022. Kalau audit dia terkait dengan kerusakan lingkungan, ini kan sifatnya penilaian. Bahwa memang putusan ini yang pasti adalah putusan ini belum memberikan rasa kepuasan kepada kami selaku penasihat hukum. Tapi yang pasti kami harus berdiskusi lebih jauh dengan para klien kami. Makanya kami memutuskan untuk pikir-pikir terlebih dahulu, dan ini ada waktu 7 hari. Jadi kita akan lihat kira-kira upaya hukumnya seperti apa, langkahnya seperti apa. Karena yang perlu kami garis bawahi adalah, balik lagi, ya pertama adalah salinan putusannya juga kami belum terima. Jadi kami harus mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan sehingga amar putusannya seperti yang tadi telah dibacakan oleh majelis hakim. Namun yang pasti ada satu poin yang kami tangkap bahwa PT RBT bukanlah penambang ilegal. Namun yang perlu kami garis bawahi lebih jauh adalah yang dimaksud dengan penambang ilegal di sini adalah masyarakat. Ini yang juga kami akan coba diskusikan lebih jauh. Sejauh mana kategori ilegal yang dimaksud, makanya kita akan lihat di pertimbangan. Dan yang terakhir adalah kita berbicara soal harta. Kalau semua harta ini disita, yang mana telah kita sampaikan bahwa banyak harta-harta yang bukan atas nama terdakwa maupun atas nama orang lain, termasuk misalnya harta atas nama Sandra Dewi yang sudah melakukan pisah harta dengan suaminya, ini juga akan kami lihat pertimbangannya seperti apa. Karena upaya hukum itu disediakan oleh peraturan perundang-undangan, apakah nanti kita akan mengajukan keberatan terhadap harta tersebut atau tidak. Ini semua akan kami pertimbangkan dalam waktu 7 hari ke depan. Sementara itu, istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, terlihat menghapus seluruh unggahan foto suaminya dari akun Instagram pribadinya. Entah, belum diketahui apa alasan aktris kelahiran Pangkal Pinang itu menghapus semua foto Harvey.
Padahal sebelumnya ibu dua anak itu kerap membagikan kemesraan dengan sang suami sebelum petaka menimpanya. Tidak hanya menghapus foto sang suami, Sandra Dewi juga menonaktifkan kolom komentar Instagramnya. Di tengah ramainya perdebatan vonis Harvey Mois yang dianggap terlalu ringan, belum lama ini terungkap fakta yang cukup mengejutkan. Usai diketahui keluarga kaya raya itu disebut terdaftar sebagai penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan kelas 3 dari Pemprov Jakarta. Sontak saja, hal itu membuat sejumlah kalangan ikut bersuara. Bahkan kita telah ketahui sejak 2018 Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC ini lebih cepat daripada target yang ditetapkan pada saat itu, yaitu tahun 2019. Begitu juga dengan peserta atas nama Harvey Mois dan juga Sandra Dewi. Mereka didaftarkan oleh Pemprov DKI Jakarta menjadi peserta JKN di segmen PMBPU yang dibayarkan oleh Pemda. Harvey Mois dan suaminya Sandra Dewi kini menjadi sorotan. Tidak hanya vonis yang diterimanya terlalu ringan, tetapi juga sikap Sandra Dewi dan Harvey Mois yang berpelukan dan mengundang tawa para hakim. Sontak saja, hal itu mengundang keprihatinan. Tidak terkecuali mantan Menko Polhukam yang turut berkomentar. Jangan menyakiti hati masyarakat dengan korupsi yang begitu besar. Lalu hakimnya juga hanya tertawa-tawa ketika Harvey Mois divonis, lalu saling berpelukan. Ujar Mahfud MD baru-baru ini. Pak. Ya, kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihat. Kenapa? Karena Harvey Mois itu hanya salah satu. Ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan? Itu dulu yang harus kita pahami bersama. Ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan, ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain. Ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya, bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih. Dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22. Ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu? Ya, yang jelas memang kalau ada anomali yang namanya tahanan balik dari sidang naik mobil mewah, ya naik mobil mewah, kemungkinan besar dimungkinkan ada sesuatu yang tidak wajar ya di dalam penanganan tahanan ini. Kalau dalam perkaranya sendiri ya saya mungkin sudah cukup baik ya penanganannya ya. Tapi dalam
penanganan tahanan, ya privilege itu terus terang tidak diperbolehkan ya, karena memang itu mencederai rasa keadilan di masyarakat. Artinya bisa dibayangkan kalau namanya dia bermocora, kemudian orang yang melakukan pencurian tidak diperlakukan yang sama dengan yang dilakukan Harvey Muiz ya, karena dia naik mobil mewah, betul. Makanya kan ini kita mesti pertanyakan ke pihak kejaksaan ya, karena kenapa pihak kejaksaan adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap tahanan, terutama sudah terdakwa. Memang special arrangement itu memang itu kewenangannya dari kejaksaan, terutama jaksa yang jaga tahanan ya. Artinya memang itu pihak kejaksaan mesti dimintain keterangannya untuk hal sedemikian, apa boleh atau tidak. Menurut dari saya memang kita sebagai pengacara itu hanya bisa mengajukan permohonan. Yang bisa menerima atau menolak special arrangement ini memang pihak kejaksaan. Karena well-being-nya si Harvey Muiz itu masih tanggung jawab penuh dari pihak kejaksaan karena dia proses sidang. Nah, ketika dia sudah limpah ke lapas, itu wewenangnya dari lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi ketika hal-hal ini terjadi dalam sidang, baiknya ditanyakan ke Kejaksaan Agung, terutama Pitsus ya, terutama jaksa yang menjaga tahanan, boleh nggak sih? Kalau saya mah boleh, saya boleh encourage juga karena itu baik ya untuk kepentingan psikologis anak ya. Cuman aturannya gimana saya kembalikan ke pihak kejaksaan. Lantas, apa kata sejumlah praktisi hukum atas hukuman yang diterima Harvey Muiz yang dituding terlalu ringan dan tak sebanding dengan kerugian yang diterima negara? Benarkah hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas? Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan dan saya kira sangat terbuka ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu saya kira sangat terbuka. Muiz ini tidak bisa ya dituntut secara maksimal. Itu putusan hakim itu harus dianggap benar. Karena Harvey Muiz juga tidak memiliki keterlibatan besar dalam kasus tersebut. Justru Harvey Muiz harus diberikan penghargaan oleh pemerintah sebagai duta anti korupsi nasional dalam hal pencegahan pemberantasan korupsi, agar memberikan edukasi kepada orang lain agar tidak melakukan korupsi, kan gitu. Kenapa? Dalam kasus ini kan terdakwanya kurang lebih 22 orang terdakwa ya. Kalau kita lihat dari satu sisi dari Harvey Muiz-nya aja, kita nggak bisa melihat dari pandangan peranannya Harvey Muiz saja gitu. Kita harus bisa melihat peranan masing-masing pihak. Nah, yang pertama peranannya berdasarkan pertimbangan pengadilan ya, hakim menyampaikan bahwasanya Harvey Muiz tidak memiliki peranan besar dalam kasus tersebut. Dia hanya representatif dari PT RBT, hanya mewakili PT RBT untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan PT Timah Tbk. Kita harus melihat nih peranan masing-masing dari para pihak seperti apa. Nah, PT RBT dan PT Timah ini sebenarnya itu memiliki izin berdasarkan pertimbangan pengadilan. Nah, mereka memiliki IUP dan mereka memiliki UJP. Nah, tinggal yang menjadi pertimbangan hakim adalah yang melakukan kerusakan lingkungan itu akibat dari penambangan ilegal. 3 komponen kerugian negara di dalam putusan pengadilan itu yang telah terungkap dalam fakta persidangan. Komponen pertama itu apa? Kerugian negara atas kerjasama ya penyewaan alat processing pologaman sebesar 2,2 triliun ya.
Komponen kedua itu adalah kerugian negara atas pembayaran biji timah akibat tambang ilegal, kan gitu, sebesar 26 triliun. Nah, komponen yang ketiga itu adalah mengenai kerugian negara dalam kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. Nah, sebesar 271 triliun. Jadi kalau kita akumulasikan itu, sebenarnya yang kerugian yang besar itu mengenai kerusakan lingkungannya akibat daripada penambangan ilegal. Yang melakukan penambangan ilegal ini adalah masyarakat yang melakukan penambangan secara ilegal, tidak memiliki izin, yang jumlahnya ribuan. Saya berharap banyak terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran. Di pemerintahan yang baru ini berharap bahwa jargon hukum selalu tumpul ke atas dan selalu tajam ke bawah itu bisa di-reduce. Karena memang di netizen sendiri, di kalangan masyarakat umum, melihat yang punya uang tidak perlu hukum, dia perlu bayar saja. Tapi ketika masyarakat lemah, bukannya dihukum lagi, sebelum dia diadili secara adil, diberikan kesempatan atau hak-haknya untuk menjawab sangkaan atau tuduhan yang di pengadilan, dia sudah disiksa dulu. Artinya memang hal sedemikian ini mesti dibenahi dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Karena memang mau nggak mau, hal inilah yang menjadi duri ya dalam daging atau api dalam sekam di masyarakat Indonesia. Dalam pemerintahan baru ini saya menghimbau dan menyatakan bahwa berharap banyaklah bahwa penegakan hukum itu menjadi panglima di negeri ini, bukan hanya kekuasaan belaka, Jangan juga kita berasumsi bahwa kerugian negara potensi kerugian negara 271 triliun. Seolah-olah atau seakan-akan 271 triliun ini itu dirampok atau dicuri oleh hanya salah satu terdakwa. Dalam hal ini Harvey Muiz nih yang rame. Kok 6,5 tahun? Sebenarnya nggak begitu cara ngitungnya, matematikanya nggak seperti itu. Gitu loh. Karena ada 5 terdakwa yang lain, masing-masing punya peran sendiri. Apakah di situ ada yang sebagai inisiator, apakah di situ ada yang sebagai fasilitator gitu loh. Karena dari putusan itu yang terbukti adalah, kalau saya tidak salah baca itu pasal 2 Undang-Undang Tipikor, yaitu memperkaya diri sendiri atau korporasi. Berpikir gak bahwa ada hak orang lain di situ? Ada hak kaum duafa di situ yang diambil dengan cara melawan hukum. Kebiasaan orang Indonesia, kalau sudah jadi terdakwa, tersangka, religius. Itu namanya apa? Supaya kelihatan baik. Udahlah, buka topengmu semua. Hakim-hakim di pengadilan yang mengadili itu, buka topengmu semua kalau memang ada topeng di situ semua. Gak fair itu putusan seperti itu. Makanya netizen Indonesia lototin. Saya minta juga itu Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, periksa itu hakim-hakimnya itu. Ada apa semua di situ? Kenapa seperti itu putusannya? Nggak fair banget. Itu saya kira. Itulah puncak fenomena gunung es. Puncak kekecewaan yang sangat mendalam. Bahkan sampai ada viral tuh, saya lihat di medsos tuh, baik di TikTok itu. Sedang promo hukuman akhir tahun katanya. Itu jangan salah, itu menyindir loh. Itu puncak kekecewaan loh. Kita ini menyandarkan keadilan itu di pundak hakim. Memang hakim tidak harus mengikuti apa kata netizen, tidak, tapi harus berdasarkan sesuai dengan fakta. Cuman ya rasa keadilannya mana, menyukai rasa keadilan masyarakat. Seperti saya sampaikan tadi, kalau udah di ruang sidang itu baik-baik dia, alim-alim, manut-manut. Nanti setelah itu dia enak-enak. Itu kan ada jelas itu. Di situ ada tindak pidana pencucian uangnya, kerugian negara. Siapa yang mau tanggung itu semua? Apakah sudah sesuai? Dan saya kira Jaksa Agung, Kejaksaan Agung dan jajaran tuh kikis sampai ke akar-akarnya itu.
Ini baru satu contoh loh. Selama negara ini ada, yang saya tahu kerugian negara yang paling fantastik ya ini tata niaga timah ini. Ya mungkin ada nanti perkara lain, tapi ini yang di depan mata kita, ini dulu yang kita bahas. Kan dalam duplik sudah berkali-kali kita sampaikan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.